Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya Budide Hikmatullah, guru ekonomi dari SMA Negeri 1 Cibinong. Kali ini saya akan membahas tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Baiklah, selamat menyaksikan. A. Bank sentral. Untuk pertama kita bahas tentang pengertian bank sentral terlebih dahulu. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah, yang bertugas untuk mengukur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan-kegiatan dari badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral di Indonesia yang kita kenal adalah Bank Indonesia atau BI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, diatur dalam undang-undang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang. Yang kedua, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Kemudian, tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik nilai kestabilan terhadap barang dan jasa maupun nilai kestabilan terhadap mata uang asing. 3. Tugas Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia meliputi A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, itulah fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral. Wewenang Bank Indonesia. Pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 2. Melakukan pengendalian moneter antara lain dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut. 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. B. Penetapan tingkat diskonto. C. Penetapan cadangan wajib minimum. Dan yang D. Pengaturan kredit atau pembiayaan. Ketiga, peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. A. BI memiliki tugas menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. B. BI memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. C. BI memiliki wewenang untuk mengatur kelancaran sistem pembayaran. D. BI dapat mengakses informasi-informasi yang mengancam stabilitas keuangan. Dan E. Yang terakhir, BI memiliki fungsi sebagai jaring pengamanan sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai Lender of the Last Resort atau LOLR. B. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari suatu pihak ke pihak lain. Sistem pembayaran ini dibentuk oleh 4 komponen.
Yang pertama, alat pembayaran atau payment instrument, di mana alat pembayaran terdiri dari dua jenis, yaitu alat pembayaran tunai berupa uang kartal dan alat pembayaran non-tunai. Yang kedua, sistem transfer dana antar bank atau interbank fund transfer system. Ketiga, lembaga yang memproses sistem antar bank atau payment system operator. 4. Saluran pembayaran atau delivery channel. C. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian antara lain: 1. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. 2. Memungkinkan spesialisasi produksi. 3. Membantu menentukan seberapa besar efisiensi transaksi dilakukan dan diselesaikan. 4. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar keuangan. 5. Menjadi elemen penting infrastruktur keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. 6. Menjadi saluran utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. 7. Mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Dan yang ke-8, mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. D. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. Bank Indonesia juga berhak untuk mencabut, menarik, bahkan memusnahkan uang rupiah yang sudah tidak berlaku dari peredaran. Bank Indonesia yang mempunyai peran sebagai operator, regulator, dan pengguna sistem pembayaran mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, baik yang dituangkan dalam bentuk regulasi maupun dalam bentuk lainnya. 2. Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. 3. Konsultasi dan fasilitasi pada penyelenggaraan sistem pembayaran. Keempat, pengawasan atau oversight, terutama kepada penyelenggara sistem pembayaran untuk menilai kesesuaian sistem yang dikelolanya dengan kebijakan-kebijakan BI atau Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Kelima, sosialisasi dan edukasi. Itulah kewajiban Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran. E. Pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai atau uang. 1. Pengertian uang. Saya akan menyampaikan 2 sajalah. Yang pertama, uang adalah suatu benda yang secara umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Itu disampaikan oleh Edward Shapiro. Kemudian pengertian yang kedua, uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sir Dennis Holmes Robertson. Sejarah uang. Sejarah uang diawali dengan sistem barter, yaitu sistem pembayaran dengan komoditas barang tertentu yang mempresentasikan suatu nilai tertentu. Kemudian berikutnya digunakan uang komoditas, yaitu barang yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran. Selanjutnya ada uang fiat, yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, maka berkembanglah alat pembayaran seperti cek dan pembayaran secara elektronik atau e-commerce atau electronic commerce.
atau perdagangan secara elektronis. F. Fungsi, jenis, dan syarat uang. Fungsi uang. Secara umum, fungsi uang terbagi menjadi dua, yaitu A. Fungsi asli, B. Fungsi turunan. Fungsi asli terdiri dari dua lagi, yaitu satu sebagai alat tukar, artinya uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa. Kedua, sebagai alat satuan hitung atau pengukur nilai, artinya uang digunakan untuk menghitung harga suatu barang. Kemudian untuk fungsi turunan ini ada tiga. Pertama, standar atau ukuran pembayaran yang ditunda atau standard of deferred payment. Artinya, uang digunakan untuk menyatakan ukuran utang. Yang kedua, alat penyimpan kekayaan. Artinya, manusia menyimpan uang untuk kebutuhan masa yang akan datang sebagai antisipasi pengeluaran yang tak terduga. Dan yang ketiga dari fungsi turunan adalah uang sebagai alat pengalih nilai atau kekayaan. Artinya, uang dapat berfungsi untuk mengalihkan nilai. Dua jenis uang. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang dibagi menjadi dua. Yang pertama, uang kartal adalah uang logam dan uang kertas yang beredar di masyarakat, yang dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, uang giral adalah alat pembayaran berupa cek, giro, biljet, dan sejenisnya, dikeluarkan oleh bank sebagai alat pembayaran. Kemudian jenis uang jika ditinjau berdasarkan bahan uang, itu dibagi dua. Yang pertama adalah uang logam, adalah uang yang bahannya terbuat dari logam seperti emas, perak, atau logam lainnya yang beredar di masyarakat. Yang keduanya adalah uang kertas, adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas yang penggunaannya diatur oleh undang-undang dan kebiasaan. Ketiga, berdasarkan negara yang mengeluarkan. Ini dibagi dua. Yang pertama, uang dalam negeri, adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Yang kedua, uang luar negeri, adalah uang yang dikeluarkan oleh negara lain tapi beredar di dalam suatu negara. D. Berdasarkan nilai uang. Berdasarkan nilai uang itu juga dibagi dua. Yang pertama ada uang bernilai penuh atau full bodied money, adalah uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal atau nilai penuh yang terdapat pada standar emas. Kemudian yang kedua, uang tak bernilai penuh, adalah uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. 3. Syarat uang. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Mudah dibawa atau portability. 2. Tahan lama atau durability. 3. Dapat dipecah menjadi unit-unit lebih kecil atau divisibility. 4. Nilainya stabil atau stability. 5. Diterima secara umum atau acceptability. 6. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mudah dipalsukan. Dan yang ketujuh, secara psikologis memuaskan keinginan pemiliknya. G. Unsur pengaman rupiah. Ada dua bentuk unsur pengamanan uang, yaitu A. Unsur pengamanan yang terbuka atau over security features, yaitu unsur pengaman yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat melalui penglihatan, perabaan, maupun dengan alat sederhana seperti lampu ultraviolet. B. Unsur pengamanan tertutup atau cover security features,
yaitu unsur pengamanan yang hanya dapat dilihat dan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan yang canggih dan memiliki tingkat sensor yang akurat dan cepat serta tepat. H. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan uang yang meliputi 1. Perencanaan dan penetapan jumlah uang yang dicetak. 2. Pencetakan uang rupiah di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan tersebut. 3. Pengeluaran uang rupiah dengan menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. 4. Pengedaran uang rupiah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan jumlah uang yang beredar. Dan yang kelima, pencabutan dan penarikan uang rupiah dari peredaran yang dilakukan dengan menetapkannya sebagai bukan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. I. Pengelolaan uang negara. Pengelolaan keuangan negara tercermin dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan, baik itu di dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk pemerintah pusat, maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan negara harus berlangsung secara transparan, profesional, terukur, dan bertanggung jawab. Jika terjadi kebocoran, maka harus segera diselesaikan. Dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan negara, maka pemerintah membentuk badan yang bebas dan mandiri, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. I. Jumlah uang yang beredar. Pengertian. Dalam arti sempit, jumlah uang yang beredar adalah jumlah uang yang telah diedarkan oleh bank sentral, ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan pemerintah. Sedangkan dalam arti luas, jumlah uang yang beredar adalah jumlah seluruh uang yang meliputi uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam atau mata uang dalam peredaran. Yang keduanya uang giral, yaitu cek dan giro. Dan yang ketiga uang kuasi, yang terdiri dari deposito berjangka, tabungan, serta valuta asing milik swasta. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. 1. Kebijakan moneter. 2. Pendapatan masyarakat. 3. Tingkat suku bunga bank. Dan yang keempat adalah harga-harga barang. 3. Cara menghitung jumlah uang yang beredar. Salah satu cara menghitung jumlah uang yang beredar adalah dengan menggunakan teori Irving Fisher, yang dikenal dengan nama teori kuantitas uang, yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar akan berpotensi meningkatkan inflasi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian rumus untuk menghitung jumlah uang yang beredar, sebagaimana yang disampaikan oleh Irving Fisher, rumusnya adalah sebagai berikut. M kali V sama dengan P kali T, dengan keterangan M adalah jumlah uang yang beredar, V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga rata-rata, T volume transaksi dalam perekonomian. Baiklah, untuk memudahkan memahami tentang perhitungan jumlah uang yang beredar, berikut contoh soal. Pertama, pada saat harga tabung gas 3 kg harganya Rp17.000, barang yang terjual sebanyak 2.000 unit, dan jumlah uang yang beredar sebanyak Rp8.500.000. Hitunglah kecepatan uang yang beredar. Nah, di sini kita akan jelaskan dulu bahwa yang diketahui dari soal itu apa. Ya. Jadi yang pertama yang diketahui adalah M, atau jumlah uang yang beredar sebanyak 8.500.000. Kemudian yang kedua
P atau harga rata-rata sebesar Rp17.000 dan T itu 2.000. Yang ditanyakan adalah V. Maka jawabannya M kali V sama dengan P kali T. Karena yang ditanyakan V, maka V sama dengan dalam kurung P kali T dibagi M. Dimana V sama dengan 17.000 dikali 2.000 dibagi Rp8.500. Sehingga diperoleh V sama dengan Rp34 juta dibagi Rp8.500.000. Hasilnya V sama dengan 4. Jadi kecepatan uang yang beredar sebesar 4 kali. Contoh yang kedua. Transaksi sepeda gunung dengan harga Rp2.700.000. Barang yang terjual sebanyak 200 unit. Jika kecepatan peredaran uang sebanyak 30 kali dan produksi sepeda gunung meningkat 25%, hitunglah jumlah uang yang beredar. Sini kita mengetahui bahwa yang diketahui pertama adalah V nilainya 30, P nilainya Rp2.700.000 dan T 200. Nah, kemudian karena ada kenaikan sebesar 25%, maka nilai T-nya menjadi 200 ditambah dalam kurung 200 kali 25% sama dengan 200 ditambah 50. Jadi nilai T akhirnya sama dengan 250. Kemudian untuk menjawab berikutnya, kita kembalikan ke rumus M kali V sama dengan P kali T. Maka diperoleh M sama dengan dalam kurung P kali T dibagi V. M sama dengan Rp2.700.000 dikali 250 kemudian dibagi 30. Maka diperoleh M sama dengan Rp675 juta dibagi 30. Maka M sama dengan Rp22.500.000. Atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sebanyak Rp22.500.000. K. Alat pembayaran non-tunai. Pengertian. Alat pembayaran non-tunai adalah suatu metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Alat pembayaran non-tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Kemudian arus proses transaksi. Ada dua arus proses dalam transaksi pembayaran non-tunai, yaitu aliran instrumen fisik dan aliran dana. 3 jenis media. Ada 3 jenis media pembayaran non-tunai yang digunakan, yaitu 1. Media pembayaran berbasis kertas atau paper-based payment. Contohnya adalah cek, nota debit, dan nota kredit. 2. Media pembayaran elektronik atau electronic payment. Contohnya SMS banking, transfer kredit melalui real-time gross settlement system, dan sistem clearing nasional Bank Indonesia server-based e-money. Ketiga, media pembayaran berbasis kartu atau card-based payment. Contohnya kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit. Demikianlah pembahasan kita tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kapan-kapan kita akan bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.